Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kita bertemu lagi untuk kesempatan pada kali ini. Kita di podcast Iman masih bersama saya dengan Saiful Khair. Untuk kesempatan pada kali ini kita akan sedikit membahas atau berbincang mengenai bagaimana sih pengalaman seorang marketing, kemudian prosesnya berawal dari mana, kemudian kegiatan-kegiatannya seorang marketing itu seperti apa, keasikannya menjadi seorang marketing itu seperti apa. Di sini kita sudah kedatangan tamu, beliau Ibu Ati sebagai manajer di salah satu cabang kita, dan kebetulan beliau salah satu juga manajer yang dahulunya seorang marketing dan sudah cukup lama menggeluti di dunia marketing, jadi punya banyak pengalaman mengenai marketing. Jadi untuk kali ini kita akan menggali sedikit informasi mengenai seperti apa itu marketing. Langsung saja kita perkenalkan Ibu Ati, silakan diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya itu Diah Triwidayati, tapi sudah terbiasa sudah terkenalnya itu Mbak Ati gitu ya. Nah, entah nggak tahu dari kecil itu sudah seperti itu. Nggih, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari eh, Mas Saiful tentang kemarketingan. Ya, berawal dari saya ditawari teman ngaji. Kebetulan saya Nah, ngaji di Majelis Tafsir itu Al-Quran. untuk yang di sini ya, maksudnya menjadi marketing di BMT Insan Mandiri itu Iya, jadi ya. ya sebelumnya kan saya tidak tahu untuk dunia marketing. Saya belum pernah bekerja sebagai marketing. Sebelumnya saya bekerja di radio RSPD Sragen Iya. dan sudah. Oh, jadi dulu pernah menjadi di radio itu menjadi penyiar atau sebagai. Iya, penyiar, nyambi itu bagian kaset. Oke ya, berarti kalau sudah menjadi penyiar itu untuk dunia podcast seperti ini ya teman-teman, berarti beliau memang sudah tidak asing lagi. Jadi mungkin Insyaallah. kalau untuk kegiatan seperti ini nanti ke depan mungkin bisalah kita ajak berkolaborasi seperti itu ya. Monggo silakan Insyaallah. dilanjut Bu Ati. Nggih. Awal bergabung dengan BMT Insan Mandiri saya ditawari sama teman ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran untuk menggantikan beliau yang mau lanjut bekerja di SDIT MTA. Jadi dia resign dari sini seperti itu ya. Ya, mau menjadi cita-citanya kan jadi Oh, guru. beliau sekarang menjadi Dia guru memilih seperti jadi itu. guru di SDIT MTA. Ya, eh, entah kenapa ya memilih saya sebagai penggantinya, ternyata juga didukung sama teman-teman Iya. ngaji. Ya, itu Mbak Ati aja dicoba ditawari gitu. Oke. Ya, alhamdulillah saat itu saya juga sudah punya keinginan setelah 10 tahun off nggak kerja, Iya. saya pengen kerja lagi. Oke, sebelum itu setelah mendapat tawaran itu, kemudian apa yang ada di pikirannya Bu Ati itu dulu? Oh, jadi marketing atau pekerjaannya itu nanti seperti apa? Bagaimana itu sudah terlintas atau belum itu? Ya itu tadi seperti saya katakan saya belum pernah sekali bekerja, belum tahu marketing seperti apa. Tapi yang jelas saya tahunya itu cari nasabah gitu. Gitu ya. Cari nasabah untuk BMT ya bisa dicoba saya seperti itu. Secara gimana ya? Secara garis besar gitu ya. Dulu di benaknya Bu Ati itu, oh jadi marketing itu sesuatu yang asik, apakah sesuatu yang berat atau yang menakutkan atau seperti apa sebelum masuk ke sini? Saya tekad aja Mas, niat niat pokoknya saya ingin kerja gitu. Mau saya jalani seperti apa nanti pikir ke carry gitu. Nah, ternyata eh, cari nasabah. Setelah saya off dari radio, saya punya keahlian ngomong sama khalayak ramai. Iya, Terus saya punya teman-teman di beberapa tempat di ya, di organisasi ngaji yang lain itu juga. banyak teman dan banyak dukungan dari teman-teman ngaji itu support iso gitu. Iya. Nah, makanya saya jalani, ternyata setelah saya jalani Mas, asik juga. Asik, banyak teman, banyak kolega, banyak kenalan, itu sangat mengasihkan. Oke. Tapi untuk sedikit saya bertanya gitu ya Bu ya. Kalau untuk yang
image-nya di luar itu kan sepertinya kalau untuk mau menjadi marketing atau menjadi AO itu sepertinya gambaran orang-orang di luar itu, wah berat ya, nanti cari marketing keluar kerjanya di luar kantor, kemudian harus ada targetnya, harus mendapatkan anggota atau nasabah. Kalau di kita anggota seperti itu ya. Itu dengan jumlah sekian gitu. Itu kan mereka sudah menganggap wah berat ya. Enak kalau kerja di dalam kantor saja nggak usah keluar itu. Sebetulnya image seperti itu apa memang ya benar atau memang setelah yang jenengan alami itu ternyata oh enggak kok ternyata di luar itu mengasihkan kita bisa begini begitu begini gitu Ya, mungkin tergantung tergantung orangnya ya. ya Kalau kita menikmatinya, insya Allah semogalanya itu akan jadi mudah. Kita yakin punya banyak teman, punya banyak keluarga, punya banyak kenalan, itu insya Allah akan mudah, banyak yang membantu gitu ya ya. Juga didukung dari lembaga, saya kan juga diikutkan pelatihan-pelatihan gitu, seperti itu nggih. pelatihan marketing seperti itu ya. Pelatihan nggih, pelatihan marketing itu yang saya pelajari. Ya saya kan tidak punya ilmu sama sekali Ya, awalnya nggih. Itu saya perdalam bagaimana cara mencari nasabah anggota hmm, sebanyak-banyaknya. ya, Ya saya ingat itu pelatihan pertama kali itu di di Tanon, di Gabukan itu ada ini saran kalau marketing itu pengen sukses ya, tiap hari hmm, seharusnya dalam kantong itu ada beberapa nama yang jadi target itu. oke. Siapa yang hari ini akan dikunjungi seperti Ya, itu ya? ya, itu tiap hari kita tulis itu, ya. Itu sangat membantu. Jadi tidak kita tahu arah kita mau kemana, nanti arah kita mau kunjung kemana itu kan jelas gitu, ya. Gak Oke. bingung kan nggak Hmm. ada tujuan kan juga bingung ya. Juga itu eh, harus harus apa ya? Kita coba Hmm. mendekatinya bagaimana, kita merayu bagaimana biar bisa jadi anggota kita. Itu juga Oke, ada, itu sedikit menarik itu, Bu. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman di luar sana kan nanti mungkin ada yang tertarik menjadi marketing itu setidaknya kita bisa memberikan sedikit gambaran seperti itu ya. Dunia marketing itu seperti apa gitu. Nah, itu tadi kan ada mungkin triknya salah satunya tadi untuk sukses menjadi marketing itu oh kita hari ini mau kemana saja sudah kita buat listnya seperti ya, itu kita list ke mau ke berkunjung ke Bapak A, Bapak B dan Ibu A, Ibu C seperti itu. Kemudian tadi juga ada salah satunya lagi, tadi gimana tadi? Yang setelah itu tadi ada mungkin yang ada cara-cara yang lain tadi. ya Hmm. kita kan harus tahu bagaimana kita merayu agar bisa Nah, nah, jadi anggota tips-tipsnya untuk merayu kita biar ya. mau seperti Kita itu. ya kita tawarkan keunggulan tabungan gitu, produk-produk kita. Terus pada dasarnya itu marketing itu mengembangkan jaringan, memperluas jaringan. Nah, kita setelah mendapatkan list-list tadi, yang utama awalnya kan kita pasti keluarga, Iya, orang terdekat teman, dulu ya. ya. Nah, keluarga itu kita list semua. Setelah itu kita kembangkan. Keluarga ini punya saudara, ya dari kakak ipar, dari adik ipar, mungkin kan punya saudara. Nah, Nah, kita pas apa merayu teman apa saudara itu mm-mm. kita sambil ngomong ngobrol santai gitu ya pura-pura kita oh Mbak Kas sekarang di mana ya atau gimana Biar bagaimana menyambung urutan dulu ya seperti itu ya. gimana caranya biar nanti menambah target Nah, kita untuk kita kunjungi gitu loh membangun hubungan secara ya. anu dulu, Iya, kekeluargaan dulu. iya. Kita tahu keluarganya dia berapa, ya sekarang di mana. Dan itu kan bisa jadi obrolan obrolan santai, Iya, tapi bisa jadi target gitu loh. Setelah keluarga, nanti teman. Teman kan juga banyak teman kita yang punya kakak, punya adik. Ya selain kita apa lebih bisa akrab dengan teman kita juga bisa bisa mencari informasi tentang keluarganya yang iya. bisa kita jadikan target seperti itu. Oke.
Mungkin itu kan untuk yang di keluarga gitu ya. Mungkin ada teman-teman itu yang saat ini karena banyak bermain gadget seperti itu ya. Itu kan saat ini mungkin untuk ke dunia luar itu koneksinya mungkin sedikit tidak seperti orang yang dulu. Kalau orang dulu kan sering keluar rumah, sering kemana itu jadi kenal sana kenal, ke sana kenal, punya kenalan di sana punya kenalan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih kan banyak main gadget di rumah kan nggak keluar gitu ya. Itu mungkin kan nanti kalau jadi marketing kan apa perlu wah nanti perlu minder enggak gitu. Apakah juga oh nggak usah minder itu nanti bisa diatasi kok gitu. Katakanlah mungkin nanti kalau tadi kan bisa langsung ke gandeng renteng ke saudara-saudaranya gitu ya. Kalau untuk yang mungkin jarang keluar kan ya otomatis keluar kemana nggak punya kenalan ya gitu nanti mungkin ada solusinya mungkin ketika nanti jadi marketing saya mau kemana ya Bu ya saya mau ke sana nggak punya kenalan ke sini nggak punya kenalan seperti itu mungkin ada target mungkin oh kamu mampir ke rumah makan atau mampir ke warung atau kemana gitu mungkin bagi Bisa juga. marketing-marketing yang baru seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu. Kita nyantai aja di satu tempat. Nah, nanti ya pandai-pandai kita bergaul ya. Ya, Ada orang bisa kita sapa, kita tanya-tanya, nanti bisa jadi kenalan, bisa jadi yang lebih akrab itu kan bisa membantu untuk jadi target kita. yang penting kita mau ngomong gitu ya Iya, ketemu ya kemana kita manapun ya. gimana ya? Ya kita mendahului nggak apa-apa. Kita mendahului ya nggak kenal, ya biar malah dianggap SKSD akrab gitu. sok kenal sok deket Iya, dulu ya ketemu gitu langsung sok so kenal gitu akrab ya. ya. Eh, apa? Kita bisa malah bisa diartikan, oh Mbak E ramah, oh Mbak Iya. E anu tidak seperti itu. Wah sadis itu kan daripada seperti itu kan mending kita mendahului kan nggak apa-apa. Kemudian biasanya target-target yang cepat mendapatkan anggota itu di mana? Mungkin di kumpulan RT atau di pasar atau di mana mungkin menurut Bu Ati Iya. yang sudah dialami selama ini? Iya, dulu juga awalnya ini tapi ini bukan pengalaman saya, pengalaman sebelum saya gantikan itu saya juga sudah setelah menggantikan kan sudah ada anggota lumayan ya yang Iya, saya gantikan itu dulunya juga sosialisasi di beberapa tempat itu di pertemuan PKK, di pengajian, di forum-forum seperti itu. Nah itu lumayan. Nah sebetulnya saya memang waktu bergabung itu sudah ada banyak anggota, iya. tapi untuk mempertahankan Mm-mm. dan mencari baru itu lebih sulit mempertahankan. Mempertahankan lebih sulit. Iya, saya harus bisa menjaga yang sudah ada. Sama kalau mencari baru itu, kalau sudah ada jaringan itu insya Allah sudah mudah Iya. ikut Kalau gitu. untuk menjaga tadi mungkin bisa sedikit dijabarkan mungkin seperti apa kita itu ketika harus menjaga anggota atau kalau perbankan itu menjaga nasabah itu seperti apa? Mungkin Kalau saya itu utama pelayanan. Pelayanan, misalkan Mbak, saya mau nabung. Oh, nggih. ya Langsung saya kunjungi. Atau kita kencani nanti jam sekian saya mampir atau Mbak, saya mau ambil. Langsung saya ambilkan. ya Gitu. bagaimana caranya biar Seperti ya. anggota atau nasabah itu nyaman dengan kita, Iya, percaya dengan kita, seperti itu. pernah satu pengalaman Mas, ini di salah satu sekolah itu kan pernah eh, mencoba mencoba nabung di tempat lain. Iya, Beliau membandingkan pelayanan sana sama pelayanan saya. iya. Nah itu kan, wah aku gak Mbak, lah apa yang nabung kono. Lah kenapa Bu? Angger njiko lho, angele ra dadak ditekok-tekoki ngene. Beda sama jenengan ambil segini, oke, siap, langsung datang. Oh Nah itu gitu. jadi Iya, iya. salah satu pelayanan yang ya servis kita kepada anggota harus betul-betul kita jaga. Yang penting Nah, bagaimana ya caranya itu anggota itu puas gitu ya. Entah nanti kita saat di belakang itu kita harus bekerja keras dengan sangat keras atau bagaimanapun, yang penting kita dengan anggota itu pokoknya biar anggota itu marem dulu, iya, puas dulu, percaya dulu iya, gitu ya. setelah beliaunya marem kan bisa nanti gandeng, oh tabung tempatnya Mbak Ati itu loh. Otomatis Ini ngajak ya, yang lain iya. juga.
Akhirnya Heeh. guru-guru yang lain juga ikut Oke, heeh. ikut, jadi anggota. Sampai saya mau diganti tuh, apa, tanya sama pimpinan, Heeh. "Saya udah beberapa tahun sama Mbak Ati ini tiba-tiba diganti itu gimana?" Oh itu jadi ketika Iya, ada rolling seperti itu ya? iya. Kemudian mungkin ada tips-tips yang lain selain yang itu mungkin yang pernah didapat dari pelatihan atau dari mana untuk ya sukses untuk menjadi seorang marketing itu seperti apa gitu? Ya, kita yang ya tadi, kita harus tahu pasar. Iya, Pasar ya, pasar itu memang tempatnya uang itu kan di pasar, ya. Kita masuk pasar itu enjoy sekali, dibuat enjoy. Nah, kita ramah sama pedagang, itu banyak saat saya di pasar Gemolong ini, iya, hampir semua heeh, mengenal saya. Itu nabung-nabung itu banyak kenalan, sangat ya merasa dibutuhkan, merasa ya akrab, itu sangat asik. Jadi mereka kadang tidak hanya nabung tapi pinjam. Eh, Nanti uang apa arisan apa-apa bisa dititipkan seperti itu. Ya, pasar itu tempat uang, Mas. Yang jadi ya tapi kalau bisa itu pasar itu kita pegang. Di menguasai pasar itu sudah bagus. dan semua proses itu semua bisa dipelajari gitu ya, Bisa. secara bertahap nanti Ya, secara bertahap itu pasti nanti kita akan bisa menguasainya itu setiap tahap-tahap yang sudah disampaikan Bu Ati tadi ya. Jadi tidak perlu minder dulu nanti kalau mau jadi marketing seperti apa gitu. iya. Karena biasanya ketika marketing itu saya melihat juga itu melihat yang ada fenomena dengan teman-teman itu biasanya juga senior-senior itu biasanya juga membantu mengarahkan ketika ada marketing baru seperti itu ya Mbak ya. Iya. Jadi selain itu mungkin kan ada image atau pandangan bahwasanya wah jadi marketing itu kerjanya di luar, berat. Padahal itu sebetulnya menurut saya kalau yang saya lihat itu ya, itu kan jam kerjanya justru malah bebas gitu ya. Bebas dalam artian di sini ya teman-teman marketing kan kalau di luar kan tidak terikat seperti orang yang tugasnya di kantor gitu kan. Di kantor kan harus stay, standby di kantor, duduk manis di situ dari pagi sampai pulang itu nanti di situ. Kalau untuk teman-teman marketing kan bisa jalan kemana-kemana itu kan kalau menurut saya kan lebih fleksibel gitu ya. Iya. Tergantung teman-teman marketing itu mengatur waktunya bagaimana biar targetnya bisa tercapai. Kalau tercapai atau mungkin di luar itu sambil jalan-jalan katakanlah ke tempat wisata gitu ya. Ke tempat wisata kan nanti juga bisa di situ juga menggait anggota atau mencari katakan kalau di luar nasabah gitu. Kalau di kita kan anggota seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Menurut pandangan saya itu apa benar kalau menurut Bu Iya, Ati seperti itu ya? iya, benar Lebih sekali. fleksibel seperti itu Iya, ya? saya, merasakan saat jadi marketing sama saat sekarang ya, marketing dulu dulu di luar, sekarang harus di kantor itu, kadang ada kebosanan di Ya. kantor itu ya. Karena sekarang Bu Ati ini kan jadi manajer di kantor cabang gitu ya, tidak full menjadi marketing seperti itu ya. Iya, Kemudian tadi setelah merasakan bagaimana? saya lebih menikmati jadi Heeh. marketing. Saya lebih menikmati ya kerjanya, tidak gimana ya, enjoy aja. Kerjanya tidak terlalu berat gitu Iya, ya. Banyak kenalan, serawung ke banyak sana ke sini gitu ya. pengalaman, iya, banyak pengalaman, terus lihat dunia luar itu sangat luar biasa dibanding yang ada di kantor. Menurut saya Iya. itu enak jadi marketing. Dan biasanya kalau marketing itu yang setahu saya ketika nanti targetnya terpenuhi atau tercapai itu biasanya ada bonusnya Iya, seperti itu Bu ya. iya, Kalau untuk yang di kantor kan enggak ada bonus ya. iya, Mau kan enggak ada targetnya. Di kantor kan cuma duduk manis gitu, enggak kemana-mana, enggak ada target. Jadi ya enggak ada bonusnya. Salah satu plusnya jadi marketing kan di situ teman-teman. Jadi nanti di luar ketika keluar kerja itu bisa sambil jalan-jalan atau mungkin nanti bisa main ke tempat saudara. Sebetulnya main, tapi itu kan juga kerja kan sambil menawarkan produk simpanan ataupun pinjaman ke saudaranya. Ketika nanti dalam tanda kutip gitu ya, pulang ke rumah, mampir ke rumah istirahat dulu pun itu kan juga enggak masalah kan. Yang penting kan targetnya tercapai. Itu kan kalau yang mustahil dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di yang bagian kantor seperti iya, itu, Bu, ya? iya. Ya memang saya merasakan sendiri saat marketing dapat bonus itu Iya. lebih semangat gitu Iya. ya.
setelah tidak jadi marketing kan tidak dapat bonus. Iya. Ya lebih Betul itu. asik jadi marketing, semangat saja. Waktu pernah dulu saat saya melahirkan ada jatah cuti 2 bulan. Iya. Yang menggantikan ini sering tombok. Saya kasihan. Iya. Akhirnya cutinya saya ambil 1 bulan. Saya sudah kangen sama para anggota ini untuk keliling Iya. mencari Kangen apa setiap hari jadi iya silaturahmi, ketemu kangen ngobrol. pekerjaan gitu. Karena ketika setiap silaturahmi ngobrol keluar dengan anggota kan pasti ada saja hal-hal baru yang dibicarakan. Kemudian mungkin ada saja peluang bisnis yang bisa kita kembangkan Iya, atau bisa kita koneksikan. Ibarat kata ke anggota yang A itu punya dagangan katakanlah buah melon seperti itu. Kebetulan si anggota yang lain sedang membutuhkan, kita bisa saling mengkoneksikan gitu, seperti itu ya contoh iya, kecilnya. Dan mungkin banyak hal-hal lain seperti itu mungkin iya. ketika Setiap di keluar luar itu kita pasti mendapat hal baru pengalaman, ya. hal baru, ilmu baru itu yang saya senang dari marketing Dan itu pasti tidak berkeliling mungkin didapatkan oleh orang-orang yang bekerja di posisi dalam. di kantor Iya, seperti itu. Jadi image ketika orang-orang mau menjadi marketing takut itu sebetulnya keliru karena sebetulnya di luar itu juga nggak kalah asik dan nggak kalah menarik, apalagi marketing pasti mendapatkan bonus ketika targetnya iya, tercapai. Dan target itu mungkin kan ada orang yang kalau marketing baru melihat target itu seperti ketakutan, seperti wah targetnya kok segini ya. Itu kan kadang itu membandingkannya mungkin teman-teman itu dengan uangnya sendiri gitu ya. Katakanlah targetnya 30 juta gitu ya. Kalau untuk uang pribadi kan 30 juta kan banyak seperti itu berarti ya. Tapi iya, kalau untuk di dunia marketing kan 30 juta itu kan nanti juga tidak banyak karena nanti dengan sering muter, sering keluar, jalan-jalan di luar itu nanti tidak terasa pasti sudah akan ngumpul sendiri iya, gitu ya. Mungkin ada motivasi untuk hal yang seperti itu tadi iya. selama jenengan ya selama berapa puluh tahun untuk menjadi marketing itu. Saya 2008 atau 2009 bergabung dengan PMT. Lebih dari 10 tahun itu. Iya, lebih. Nggih. Untuk yang jelas dari marketing itu yang kita jaga itu kejujuran. Iya. Jadi bagaimana orang percaya sama kita. Saya pernah dipercaya untuk dari para parkir Iya. paguyuban parkir Mm-mm. itu. Sisa Rp100 saya kembalikan. Saya kembalikan. Yaitu sangat-sangat penting untuk kepercayaan dari masyarakat tentang diri kita sebagai yang berkecimpung dalam dunia usaha uang ya. Harus ada kepercayaan dulu untuk kita bisa menarik anggota menjadi anggota kita itu pertama kepercayaan, yang kedua pelayanan servis harus kita jaga betul dan yakin kita mampu Iya. itu. Serta kejujuran Ya tadi ya. judulnya. Yang Oke. jelas itu harus ya pekerjaan kita nikmati saja. Jangan jadi beban. Itu insya Allah nanti sudah ada jalan gitu. Yakin dengan Tinggal kita. bagaimana kita yakin untuk bekerja seperti itu ya. Ya, Kemudian tadi yang menjadi salah satu yang menjadi momok untuk teman-teman kalau mau jadi marketing kan yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi ketika teman-teman marketing baru atau orang yang mau menjadi marketing itu melihat kan nggak biasa melihat target seperti itu ya. Nah itu nanti melihat nominal target, ya entah itu targetnya seberapapun itu kan biasanya ada yang langsung minder, ada yang takut wah nanti kalau kerja jadi marketing di target. Nah seperti itu mungkin ada tips yang untuk nggak perlulah takut seperti itu atau bagaimana yakin. gitu kan. Tipnya penting yakin dulu. Iya. Yakin saya bisa. Gitu. Nanti ya seperti tadi. Ya kalau kita sudah yakin bisa, nanti ada jalan. Oke. Seperti itu. Karena memang ya biasanya lembaga atau kantor itu ketika memberikan target itu kan biasanya juga sudah diperhitungkan seperti itu Bu ya. Iya, Jadi diperhitungkan nanti marketing itu dengan kondisi yang ekonomi saat ini ataupun kondisi lapangan yang seperti ini itu pasti sudah diperhitungkan nanti bakal mampu atau tidak itu kan sudah diperhitungkan juga sebetulnya ya. iya. Yang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya, Yang lain yang dulu aja eh, apa teknologi belum belum secanggih saat secanggih ini. ini aja bisa gitu loh. Oke. Apalagi sekarang
seperti itu. Kita misalnya kenal yang jauh, telepon WA, kalau saudara, kalau kan bisa lewat HP ini kan sekarang. cepet, asalkan mereka percaya dengan kita, Iya. dana dititipkan ke kita, bisa saja. Oke, semua bisa dipermudah dengan teknologi Iya, seperti itu pun ya. iya. Oke, mungkin ini sudah cukup panjang lah untuk pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup Bu Ati, mungkin ada tips atau ada statement terakhir gitu untuk teman-teman di luar yang mau menjadi marketing, mungkin bisa dikasih sedikit motivasi ketika nanti mau menjadi marketing itu harus bagaimana, tidak perlu takut atau bagaimana gitu, mungkin bisa dikasih closing statement dulu untuk teman-teman mungkin di luar yang tertarik dan berminat untuk menjadi marketing seperti itu. Nggih, yang ingin jadi marketing ya semangat saja, jalani. Setelah nanti jenengan jadi marketing itu banyak sekali keasikan dalam pekerjaan marketing ini. Nggih, yakin semangat, jangan takut. Bisa kita jalani. Karena semua yang belum kita jalani, yang baru kita angan-angan itu biasanya menakutkan, tapi setelah kita coba itu tidak Iya, semenakutkan apa yang kita bayangkan, iya, ternyata seperti iya. itu ya katanya. Jangan takut, Iya, pokoknya yakin aja. pasti bisa karena Pasti semua bisa. yang lain pun juga bisa seperti Iya. itu katanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perbincangan kita atau ngobrol santai kita pada kali ini di podcast Iman bersama saya Syaiful Khair. Sepertinya sudah cukup panjang dan cukup banyak juga apa yang kita bicarakan. Semoga kali ini bisa memberikan sedikit referensi atau ilmu bagi teman-teman yang berminat atau ingin tahu tentang dunia marketing itu seperti apa. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran dan juga sedikit ilmu lah untuk teman-teman di luar sana. Dan juga tak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast Iman kali ini. Saya Saiful Khair mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.